Selamat weekend para pekerja sekalian. Jangan lupa makan sehabis bangun tidur. Ingat, minggu gak wajib mandi. Langsung saja kita lanjutkan episode kemarin. Solo camping. Narik rok. Chapter 59. Pada saat itu, Beru berbicara dari bayang-bayang Soho. Dan para hunter secara bersamaan mengerutkan kening dan menoleh ke arah Soho. Oh apa? Kau adalah seorang summoner. Ya, dia adalah seorang summoner. Dia summoner. Soho merasa aneh. Karena dia bahkan belum mengaku. Namun dia sudah dicemooh. Beru terbang mendekat dan menepuk pundak Soho. Tidak apa-apa. Saya di sini untuk mendukung Tuan Muda. Itu karena kamu. Sialan. Sekarang Soho memiliki banyak skill bertarung selain summon. Namun karena kemunculan Beru, banyak hunter yang menjauhinya. Bahkan jika Soho menjadi hunter kelas C, summoner masih dianggap lemah. Soho melihat para hunter lainnya sambil menghela nafas. Para hunter benar-benar mengabaikan Soho. Aku melihat wajah baru dan dia seorang summoner. Summoner terlihat sangat lemah. Apakah dia hanya akan mengambil uangnya tanpa melakukan apapun hanya karena dia adalah seorang summoner? Mereka mengacuhkan Soho dan berharap dia tak bergabung dalam party. Ada orang lain yang diabaikan seperti Soho. Kebanyakan pendatang baru yang belum membuktikan keahlian mereka. Atau mereka yang dikenal di kalangan para hunter karena memiliki skill yang lemah. Anggota Guild Harimau Putih, yang menyaksikan para hunter yang berselisih, diam-diam menatap Baik Miho dan bertanya. Kapten, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Itu adalah situasi yang benar-benar sulit. Memaksa para hunter yang dikucilkan ini ke dalam party jelas akan menimbulkan polemik. Raid Dungeon adalah masalah hidup dan mati. Jadi tidak mungkin memaksa seseorang untuk menerima hunter yang tidak diinginkan sebagai anggota party. Baik Miho ragu sejenak, lalu membuka mulutnya. Ayo buat party dengan orang-orang yang tersisa. Apa? Itu terlalu berbahaya. Sebaliknya, aku akan memasukkan 3 hunter kelas B ke dalam party. Itu sudah cukup. Pokoknya, selama kita berjuang sampai penjahatnya tertangkap. Para anggota Guild White Tiger mengangguk setuju dengan keputusan Baik Miho. Alasan mengapa Guild White Tiger mengumpulkan hunter lepas kelas C bukan hanya untuk perlindungan. Situasi sekarang, di mana penjahat kelas A dapat muncul kapan saja dan di mana saja, tidak hanya berbahaya bagi para hunter, tetapi juga bagi warga. Namun peristiwa terakhir terjadi di tengah Seoul. Pokoknya, jika penjahat memburu hunter, menunggu tepat di sebelah mangsa adalah cara yang paling efisien. Nyatanya, para hunter kelas C yang berkumpul di sini juga menyadari bahwa mereka digunakan sebagai umpan. Tetapi tetap saja, menjadi umpan untuk perlindungan di tempat di mana Anda tidak tahu kapan Anda akan diserang lebih aman. Selain itu, aku berharap penjahat itu muncul pada party kita. Apa? Kamu gila? Mengapa? Jika kita memiliki kekuatan sebanyak ini, kita bisa melarikan diri jika penjahat itu muncul. Dan jika kita melaporkan lokasi penjahat itu ke asosiasi, kita bisa mendapatkan hadiah. Apakah kamu pernah bertemu dengan hunter kelas A? Apa menurutmu kami para hunter kelas C dapat melarikan diri dengan aman dari kelas A? Tidak. Bahkan dengan 2 hunter kelas B. Lebih baik jika tidak bertemu. Para hunter yang mengadakan party dengan orang yang mereka kenal membuat keributan. Sementara itu, Soho mengikuti bimbingan anggota Guild White Tiger dan akhirnya berkumpul dengan para hunter yang tak terpilih dari pembentukan tim. Kiak, Tuan Muda mengalami diskriminasi. Itu terlalu berlebihan untuk Tuan Muda. Tidak, ini salahmu. Soho memutuskan untuk menerima party Guild White Tiger. Aku ingin tahu tentang seberapa baik para hunter lain bekerja sama. Jika dipikir, Soho Awaken belum ada 1 bulan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ada banyak hal yang terjadi. Dan bahkan keduanya menemukan jejak-jejak monark yang sudah mati. Bismonah, Rakan dan pendahulunya Tarnek. Jelas bahwa jalan yang dia lalui berbeda dari para hunter biasa lainnya. Jadi Soho penasaran.
Seberapa berbeda dia dari hunter lain saat ini? Guild White Tiger dengan ramah membuka Dungeon yang telah mereka pesan sebelumnya untuk hunter kelas C. Meskipun mereka akan membagi keuntungan karena mereka juga akan raid bersama dengan anggota Guild White Tiger, itu masih merupakan kerugian yang cukup besar. Bukan hanya Guild White Tiger yang memiliki reputasi tinggi, ini tanggung jawab yang sangat mulia. Menghargai kebaikan Guild White Tiger, Soho masuk ke Dungeon bersama anggota party sementara. Masalahnya adalah anggota party benar-benar tidak kompak. Semua hunter merasa canggung yang berkumpul. Party itu terdiri dari 10 orang. 3 hunter kelas B dari Guild White Tiger dan 7 hunter kelas C termasuk Soho. Namun, 5 dari mereka adalah hunter pemula yang baru saja awaken, seperti Soho, dan 2 hunter veteran yang tersisa adalah summoner. Semakin banyak summoner yang ada di dalam party, semakin buruk attack force mereka. Ini karena jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran akan jauh lebih sedikit. Apakah kelompok penyerang ini akan baik-baik saja? Bahkan anggota Guild White Tiger yang khawatir melindungi mereka merasa prihatin. Tapi ada masalah lain. Apakah ada kondisi lain? Bagaimana cara menebak kepribadian seseorang hanya dengan melihat wajahnya pada pertemuan pertama? Itu mudah. Sebagian besar pemula yang baru awaken kali ini memiliki kepribadian yang buruk. Mereka tiba-tiba membangkitkan kekuatan yang berbeda, dan seperti bertaruh pada lotre. Nyatanya, mereka akan dapat menghasilkan banyak uang di masa depan dengan menggunakan kekuatan itu. Jadi ini bukan lotre. Tepat pada saat itu, para hunter menjadi malas, tak lebih dari kepura-puraan dan ego. Astaga! Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Saat pindah ke Dungeon yang disiapkan oleh Guild White Tiger, hunter pemula Gudong Jae tiba-tiba mengungkapkan ketidakpuasannya dengan ekspresi menggerutu. Dia adalah hunter terbesar dari 10 orang. Bahkan badannya lebih besar dari anggota kelas B dari Guild Macan Putih. Dia adalah seorang tank dengan kekuatan yang bagus. Gudong Jae seorang awaken selama seminggu dan penuh percaya diri dengan kekuatannya. Padahal, jika kemampuannya didukung oleh pengalaman, dia bisa mendapat evaluasi tinggi apabila dia mendapatkan beberapa pengalaman Dungeon. Tapi masalahnya adalah waktu yang paling genting sekarang. Dia adalah orang bodoh yang mabuk dengan kekuatannya sendiri dan tidak tahu betapa menakutkannya dunia ini. Begitu anggota Guild White Tiger menilai Gudong Jae. Permisi. Jika aku mengalahkan Baik Miho, sepertinya aku yang terkuat. Jadi aku akan mengambil peran sebagai pemimpin serangan. Apakah itu tidak apa-apa? Kamu pikir kamu siapa? Gudong Jae tiba-tiba menjatuhkan bomnya. Dan para hunter, tentu saja, bingung. Gudong Jae, kamu baru awaken seminggu. Bukankah sama denganmu? Kalian semua adalah pemula kurang dari sebulan. Bukankah lebih aman bagi orang terkuat untuk memimpin? Tapi tetap saja, anggota Guild White Tiger lebih baik dari kita. Apakah kamu tidak mendengar bahwa anggota Guild White Tiger tidak mempermasalahkan soal party? Bicara dengan sopan. Berapa usiamu? Apa yang kamu bicarakan? Gudong Jae mengintimidasi para hunter yang menantangnya. Saat dia semakin dekat, perasaan tertekan darinya bukanlah lelucon. Otot-otot yang padat itu tidak dibuat dari pelatihan gym. Mungkin tubuhnya yang kekar itu sendiri adalah skill. Di sisi lain, Beru terkekeh dari jauh dan hanya mengamati percakapan mereka. Tuan muda, bukankah cukup bagi yang terkuat untuk memimpin party? Beru menunjuk ke anggota Guild White Tiger. Soho mengangkat bahu dan berbicara. Itu akan terlihat agak buruk. Hah, buruk. Faktanya, Guild White Tiger memimpin kelompok penyerang, baik berdasarkan pengalaman atau peringkat. Tetapi bagaimana jika, dalam situasi darurat, mereka memanggil banyak hunter lepas dan Guild White Tiger mengambil alih komando? Itu akan menjadi tirani bagi guild besar. Mengumpulkan pekerja lepas dengan paksa. Selain itu, Soho melihat anggota Guild White Tiger. Perhatian mereka hanya terfokus pada mendeteksi sinyal luar sejak tadi. Tempat di mana penjahat kelas A bisa tiba-tiba muncul.
Sungguh sia-sia memikirkan siapa di antara kelas C yang akan menjadi pemimpin. Kemudian, seolah percakapan antara Soho dan Beru terdengar. Gudong Jae menatap Soho dengan ekspresi gelisah. Kenapa? Apa kau ingin mencoba menjadi pemimpin juga? Tidak. Kami adalah summoner, menjadi pemimpin tak cocok bagi kami. Bukan Soho yang mundur dengan jawaban dingin, tapi summoner lainnya. Ironisnya, dua summoner selain Soho adalah hunter veteran dengan pengalaman lebih dari setahun. Namun, mereka memahami posisi mereka lebih baik karenanya. Ada dua jenis pemimpin serangan. Salah satunya adalah tipe attacker yang memimpin tight dengan serangan. Dan yang lainnya adalah tipe balance yang mengatur kekuatan seluruh party dari belakang. Yang terakhir hanya mungkin untuk healer. Dan keduanya mustahil bagi summoner. Gudong Jae puas dengan para summoner yang mundur tanpa sepatah kata pun. Bagus. Keputusan sepenuhnya ada di pihakku. Pemimpin serangan memiliki prioritas dalam distribusi keuntungan. Rasio distribusinya sedikit lebih tinggi. Tetapi yang lebih penting, jika item bagus diperoleh di Dungeon, pemimpin raid memiliki prioritas. Selain itu, setelah Anda memiliki pengalaman sebagai pemimpin raid, peluang untuk menjadi pemimpin raid selama sisa karir hunter Anda meningkat. Tapi, ada apa dengan pria itu? Gudong Jae memelototi satu-satunya summoner yang berdiri dengan ekspresi bengis. Itu adalah Soho. Dia mengobrol dengan Beru tanpa memperhatikan Gudong Jae. Ada apa? Apakah kau tertarik dengan posisi pemimpin? Tidak. Aku tidak tertarik. Jika kau mau, silakan. Haha. Itu bagus. Ekspresi Gudong Jae menjadi cerah mendengar jawaban Soho. Dia menepuk bahu Soho dengan satu tangan dan terkekeh. Hei, kau terlihat seperti aku saat dulu belum awaken. Pasti sulit menjadi summoner. Jangan khawatir. Percayalah padaku dan ikuti aku dari dekat. Tiba-tiba, ekspresi Gudong Jae sedikit berubah. Dan dia melihat telapak tangannya yang kaku. Ada yang aneh. Saat dia menepuk bahu seseorang, biasanya reaksinya adalah kesakitan dan terdorong ke depan. Tapi Soho berbeda. Bahkan jika dia dipukul, Soho tidak bergeming sama sekali. Dengan kuat menahannya. Bahkan sensasinya terasa seperti menabrak batang pohon yang kokoh. Saat itulah Soho menambahkan sebuah kalimat. Aku akan bertarung secara terpisah. Apa? Solo camping. Narik rock. Bab 60. Apa yang baru saja kau katakan? Gudong Jae terkejut mendengarnya. Aku bilang aku akan bertarung sendirian. Jawab Soho. Mengapa? Karena kamu menghalangi. Dalam leveling, poin EXP akan berkurang jika ada rekan yang bertarung bersama. Anda akan menerima lebih sedikit EXP. Terlebih lagi, dalam kelompok raid ada banyak amatir. Jika monster yang dipanggil Soho muncul, garis depan akan menjadi kacau dan hanya akan menjadi penghalang satu sama lain. Apa-apaan ini? Siapa yang akan jadi pengganggu? Pada akhirnya, tangan besar Gudong Jae mencengkeram Soho. Dan dengan tiba-tiba, dia mencoba mengangkat Soho. Namun, tubuh Soho tidak bergerak sedikit pun. Apa? Kenapa tak bisa? Gudong Jae bingung dan mencoba menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat Soho. Tapi itu tidak berguna. Hei, bajuku akan robek. Soho dengan tenang meraih pergelangan tangan Gudong Jae dan memutarnya. Jeritan sakit Gudong Jae. Oh maaf. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku akhir-akhir ini. Soho meminta maaf dan melepaskan tangan Gudong Jae. Pergelangan tangan Gudong Jae tergantung seperti mainan yang rusak. Oh, my. Gudong Jae terkejut. Hunter lain yang melihat juga terkejut. Bahkan Soho terkejut. Apakah aku menyakitimu? Tidak. Mengapa kamu begitu lemah padahal terlihat begitu kuat? Kamu. Ya ampun. Dia tampaknya sangat kesakitan. Dia dengan cepat mengambil item. Menggunakan perban ajaib. Suara mendesing. Apa itu? Tiba-tiba perban putih terbang dari tangan Soho seperti ular dan melilit pergelangan tangan Gudong Jae yang gemetaran. Dengan paksa memperbaiki tangannya yang gemetar.
Hentikan itu. Tentu saja. Prosesnya juga menyakitkan. Oke. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Bisakah seseorang menyembuhkanku di sini? Mendengar itu, salah satu dari 3 anggota Guild White Tiger, seorang healer mendekat dan meraih pergelangan tangan Gudong Jae. Aduh, bersabarlah sedikit. Healer itu tersenyum sambil mencibir dan menyembuhkan Gudong Jae. Sebenarnya, dia sendiri merasa terganggu dengan tindakan Gudong Jae. Tapi itu adalah saat yang tepat untuk mengakhiri pertengkaran ini. Pertama-tama, Hunter adalah pejuang yang melawan monster dan mendapatkan uang, mempertaruhkan nyawa mereka. Dan dengan bantuan dari skill, wajar jika perilaku mereka berlebihan. Lagi pula, jika kau terluka, ada healer. Jadi satu tangan yang terluka bukan masalah. Tapi perban apa ini? Apakah itu memperbaiki tulang yang patah dengan sempurna? Healer itu memeriksa perban yang melilit pergelangan tangan Gudong Jae. Sedikit penasaran. Terkadang di Dungeon ada item khusus dengan kemampuan unik. Tapi dia belum pernah mendengar perban yang secara otomatis melayang dan membungkus bagian yang terluka. Biasanya barang-barang ini adalah item sekali pakai. Apakah dia begitu baik hati menyia-nyiakan barang berharga ini pada seseorang yang baru saja memprovokasinya? Itu hal yang aneh. Tetapi menyembuhkan tulang yang tidak sejajar dengan tindakan darurat secara alami lebih cepat dan Anda dapat menghemat lebih banyak mana. Apakah healer berpikir untuk menggunakan item dengan mudah agar tidak menyia-nyiakan mana? Anggota Guild White Tiger saling bertukar pandang seolah-olah mereka memiliki pemikiran yang sama. Ada seorang pria yang menarik dengan banyak rahasia. Siapa bilang party ini kacau? Justru ini sangat menarik. Sementara itu, Gudong Jae yang sedang dirawat karena pergelangan tangannya patah, terkejut dengan yang dilakukan Soho. Apa? Bukankah dia seorang summoner? Tidak. Dia benar summoner, kan? Summoner dengan kekuatan seperti ini. Itu tidak bisa dipercaya. Tentu saja, jika seseorang menjadi hunter peringkat C, mereka mungkin memiliki skill lainnya. Namun, dalam kebanyakan kasus, meskipun keduanya peringkat C, jumlah mana yang mereka miliki biasanya sama. Alasan mengapa summoner sering diremehkan adalah karena mereka menggunakan sebagian besar mana untuk summon. Tapi bukankah Soho sudah memanggil monster panggilan hitamnya? Mungkinkah bayangan gelap itu adalah monster yang dipanggil yang memberikan peningkatan skill? Itu benar. Itu dia. Gudong Jae menatap Beru dengan mata percaya diri. Tiba-tiba Beru mendekatinya dengan mata melotot. Kiak, apa yang membuatmu marah? Serangga ini bahkan lebih buruk daripada sampah. Buka matamu dan lihat kebenarannya. Dungeon Times Square Field Asteris dilarang masuk kecuali Guild White Tiger. Sebelum mereka menyadarinya, rombongan Raid Soho tiba di depan sebuah bangunan besar dan megah. Gedung Times Square menjadi landmark distrik Yongdeungpo. Sekarang menjadi mall yang hancur, diselimuti kabut biru. Ini adalah Dungeon type lapangan yang lain. Seoul memiliki begitu banyak bangunan besar yang rapat. Jadi ada banyak Dungeon yang muncul dan sulit untuk diamankan serentak. Mungkin lebih aman jika pergi ke Dungeon tipe lapangan yang telah dijelajahi sebagian daripada Dungeon yang tidak dikenal di luar gate. Tetapi seseorang tidak boleh lengah. Ini Dungeon lapangan peringkat C. Penampilan mall mirip dengan salah satu kuil Pantheon. Namun, dinding dan langit-langitnya ditutupi kristal mana dan tumbuhan merambat yang menggeliat seperti monster hidup. Akhirnya kita sampai di Dungeon. Sebelumnya, Gudong Jae mengatakan dia akan memimpin. Namun kini dia terlihat penakut. Wajah para hunter pemula lainnya juga dipenuhi dengan ketegangan dan kegelisahan. Soho tertawa dan menepuk punggung Gudong Jae. Hahaha. Apa yang sedang kamu lakukan? Kapten harus memimpin jalan. Tubuh Gudong Jae tersungkur di depan para hunter. Kalau begitu aku akan bergerak secara terpisah seperti yang sudah kukatakan. Hunter Sung Soho. Aku tidak berencana untuk menghentikanmu bergerak sendiri. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu jauh. Lagi pula, tidak masuk akal mengharapkan kerjasama tim dari kelompok Raid sementara.
Meskipun dia tidak berencana terlibat dalam kelompok raid, dia tetap harus menunjukkan pertimbangan sebagai hunter senior. Akan sulit bagi kami untuk melindungimu jika penjahat muncul. Ya, saya mengerti. Soho menjawab dengan sopan. Namun, alasan Soho justru sebaliknya. Jika aku terlalu jauh, akan sulit untuk kembali saat penjahat muncul di sini. Soho berusaha menjauh dari para hunter. Oh sial. Kami sudah dikepung. Dalam waktu kurang dari 1 menit sejak memasuki lapangan, monster sudah mengepung mereka. Tones Scarecrow Woodbine. Tones Scarecrow Woodbine. Boneka kayu yang terbuat dari tanaman merambat berduri. Monster-monster yang mengerikan ini menyerang para hunter dari semua sisi. Mereka lebih gesit dari yang dibayangkan dan gerakan mereka sama anehnya dengan penampilan mereka. Perburuan dimulai. Soho menerjang dengan semangat. Hunter lainnya juga memulai pertempuran. Semuanya hati-hati. Monster ini memiliki duri beracun. Menyentuh duri saja akan membuat inderamu tumpul. Racun. Ya, terus. Bagaimanapun, Soho kebal terhadap semua racun karena blessing yang dia terima dari misi piramida. Blessing of Grand Mage Kandiaru. Grand Mage Kandiaru telah memberimu mantra khusus sebagai hadiah. Dengan berkah Kandiaru, Anda akan selalu menjalani hidup yang kuat dan sehat. Semoga ada cahaya terang di masa depan bagus sang penantang. Efek berkelanjutan. Kekebalan terhadap semua penyakit dan racun dan efek abnormal. Dan peningkatan generasi selama tidur. Racun bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh Soho. Namun, duri yang berayun seperti cambuk cukup berbahaya. Bahkan para hunter lainnya tampak bingung oleh henti dari semua sisi. Summon. Pada awal pertempuran, summoner berpengalaman di belakang melepaskan monster yang dipanggil pada waktu yang tepat. Serangga api. Kunang-kunang kecil yang membara beterbangan dan meledak di tubuh monster berduri Woodbane. Serang dia. Serangga api. Hancurkan. Entah kenapa, ada banyak summoner di tim kita. Para hunter yang bersemangat sangat kompak dengan para summoner. Guild White Tiger juga berpikir untuk mengirim summoner berpengalaman ke sini. Namun, Woodbine menghancurkan dirinya sendiri. Kia. Sama seperti zombie, mereka bangkit kembali. Wah, monster sialan ini. Kemana ledakan apinya? Apa yang sedang kamu lakukan? Terus summon lebih banyak. Gudong Jaya menggerutu sambil menghalau monster. Tapi summoner tidak bisa terus main summon tanpa istirahat. Kita butuh waktu untuk summon lagi. Apa? Berhenti begitu saja. Saat itulah Soho menuju gerombolan Woodbine. Soho, kenapa kamu pergi ke sana? Itu terlalu berbahaya. Cepatlah kembali. Heller dari Guild White Tiger terkejut dan segera berteriak. Ini dia. Benarkah? Beru memberitahu Soho. Dia sudah berpisah dari grup. Jadi sekarang dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa diganggu. Ki. Tepat pada waktunya. Puluhan Woodbine menyerbu Soho. Di tengah mereka, Soho tersenyum lalu berkata, "Bangkitlah." Kiak. Mumi hitam berdiri muncul. Mereka mulai menggeram dengan ganas ke arah musuh yang berani menyerang tuannya. Kiah apa? Apa itu? Mumi. Para hunter yang kewalahan di tengah pertempuran, terkejut melihatnya. Di tengah ketegangan itu, Soho mengeluarkan perintah pada pasukan Mumi. Seperti legenda kuno Mesir, Firaun. Mulai sekarang, bunuh mereka semua. Dan jadikan mereka pasukan bayangan baruku. Bersambung.